kita hanya modal Rp10.000 saja, akan tetapi kita bisa menghemat biaya Rp650.000. Hasilnya seperti itu. Dia seperti mendidih ya, makan kapur dolomit sebanyak 2 gelas. Nah, sebanyak 2 gelas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat teknik semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi bersama channel Bacar Organik. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat teknik semua tentang cara pengaplikasian dolomit. Kemarin di tahap awal kemarin saya kan sudah mengaplikasikan dolomit. Dan untuk pengaplikasian yang kedua, yaitu sebelum kita lakukan penutupan mulsa ya. Jadi setelah bedengan ini jadi, selanjutnya sebelum kita lakukan penutupan mulsa, itu saya akan mengaplikasikan dolomit ya sahabat tani. Nah, namun dalam video kali ini saya tidak full menggunakan dolomit karena untuk lebih menghemat biaya, jadi saya membuat racian sebagai pengganti dolomit ya. Jadi walaupun kita menggunakan dolomit tapi tidak terlalu banyak, kita hanya menggunakan sedikit saja, akan tetapi khasiat dan manfaatnya itu tidak kalah ya dengan kita menggunakan dolomit. Nah, bagaimana cara pembuatannya, apa saja bahannya? Silakan para sahabat ini semua simak videonya dari awal sampai akhir agar supaya paham, dan juga jangan di skip-skip videonya agar ilmunya lebih lengkap lagi. Jadi nanti kalau tidak lengkap, sahabat ini menyalahkan saya ya, para sahabat ini. Padahal saya niatnya hanya berbagi sesuai dengan pengalaman saya. Nah, oke, bagi para sahabat ini semua yang ingin mendapatkan ilmunya, silahkan simak. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga share videonya. Jika ada yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, para sahabat-sahabat taniku semua, untuk cara pembuatannya itu cukup mudah sekali dan dengan biaya yang sangat ringan sekali sahabat tani. Jadi untuk pembuatan pengganti dolomitnya, di sini saya menggunakan bahan yaitu kapur sirih ya. Nah, seperti ini, kapur sirih, cap ibu makan sirih. Nah, ini adalah bahan utamanya. Ini sebanyak 1 kg ya, 1 kg per 15 liter air ya. Jadi ini 15 liter air bersih, air biasa, air putih ya. Jadi airnya 15 liter, kapur sirihnya itu 1 kilo. Kemudian yang selanjutnya, bahan yang selanjutnya yaitu jeruk, bisa menggunakan belimbing wuluh atau menggunakan buah-buahan yang rasanya asam ya sahabat tani. Ini semuanya bisa. Itu banyaknya 1 kilo juga ya. Jadi 1 kilo buah yang rasanya asam, dan juga kapur sirih itu 1 kilo per 15 liter air. Oke, setelah saya spilkan bahannya tadi, selanjutnya kita menuju ke cara pembuatannya ya. Jadi untuk cara pembuatannya yaitu yang pertama kita iris-iris dulu jeruknya ataupun buah yang rasa asam ini. Kita iris semua ya, kita masukkan ke dalam air yang sebanyak 15 liter tadi. Nah, setelah kita iris tipis-tipis seperti ini, selanjutnya kita remas-remas ya. Nah, kalau sahabat tani ingin lebih halus lagi jeruknya ini, di blender juga itu akan lebih bagus ya hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita remas-remas seperti itu, selanjutnya kita masukkan kapur sirihnya ya. Kapur sirih ini adalah kapur yang biasanya untuk cat ya, yang biasanya untuk ngecat itu loh, ke tembok. Ini belinya di toko bangunan sahabat tani. Nah, itu reaksinya seperti itu. Dia seperti mendidih ya sahabat tani, bisa dilihat itu reaksinya mendidih ya sahabat tani. Ini kalau dipegang ini panas ini sahabat tani. Nah, ini adalah proses pembuatan pengganti dolomit ya.
Oke, setelah kita masukkan kapurnya ya, sudah dilihat tadi ya reaksinya seperti mendidih ya. Nah, kemudian kita lakukan pengadukan sahabat tani, diaduk agar reaksinya bisa cepat selesai. Setelah kita aduk seperti ini, kemudian kita diamkan sampai larutannya ini bening ya sahabat tani. Nah, setelah airnya ini bening, itu berarti menandakan sudah siap untuk kita gunakan. Nah, oke para sahabat taniku semua, setelah larutan kapur dan juga buah yang asam ataupun jeruk tadi sudah terlihat bening seperti ini ya, sudah tidak putih lagi, berarti ini menandakan larutan ini sudah siap untuk digunakan ataupun diaplikasikan. Nah, untuk aplikasiannya itu pertama-tama kita aduk dulu, kita aduk lagi agar supaya larutannya ini pekat putihnya ya sahabat tani. Jadi endapan yang kapur yang di bawah itu naik dan tercampur. Kemudian untuk dosis pengaplikasiannya yaitu per 20 liter air ya, per 20 liter air ini kita berikan 1 gayung seperti ini, 1 gayung, ataupun kalau diukur ini sekitar 1 liter ya, 1 liter per 20 liter air. Nah, ini untuk larutan kapur sirihnya tadi ya sahabat tani. Kemudian yang selanjutnya kita tambahkan dolomit, kita tambahkan kapur dolomit sebanyak 2 gelas. Nah, sebanyak 2 gelas seperti ini. Nah, ini kemudian kita lakukan pengadukan. Nah, ini adalah merupakan cara saya di dalam menghemat kapur dolomit. Akan tetapi fungsi ataupun manfaatnya itu tidak kalah ya dengan yang menggunakan full dolomit. Nah, ini manfaat saya menggunakan air itu agar supaya larutan ini meresap ke dalam bedengan ya seperti ini. Jadi nanti pH di dalam bedengan yang ada di perut bedengan ini ya, itu bisa langsung terjangkau oleh air yang mengandung kapur dolomit ini ya sahabat tani. Nah, kemudian untuk cara pengaplikasiannya yaitu dikocorkan, bisa menggunakan gembor ataupun tangki spray, bisa juga sahabat tani menggunakan gayung. Nah, ini adalah cara saya untuk lebih menghemat penggunaan dolomit ya sahabat tani. Jadi kapur dolomit sebanyak 2 gelas itu bisa diaplikasikan untuk bedengan sepanjang 15 meter. Nah, sahabat tani nanti tinggal mengalihkan saja, berarti penghematannya berapa. Berarti per 15 meter bedengan itu saya hanya menggunakan dolomit sebanyak 2 gelas. Setelah kita lakukan pengaplikasian dolomit ini sudah bisa kita dengan menggunakan mulsa ya. Nah, ini sudah aman untuk pH-nya, dan selanjutnya kita menuju ke proses selanjutnya yaitu pelubangan dan juga proses penanaman bibitnya ya sahabat tani. Nah, oke ya para sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi ilmu yang saya bagikan melalui video ini, yaitu tentang cara menghemat biaya terutama untuk pengaplikasian dolomit ya sahabat tani. Sahabat tani bisa bayangkan harga kapur dolomit itu berapa sekarang. Kalau yang merek Kebumas itu di daerah saya harganya Rp65.000. Nah, itu dengan menggunakan cara ini kita cukup bermodal Rp10.000 saja, bisa lebih menghemat sekitar 10 karung kapur dolomit ya sahabat tani. Jadi modal Rp10.000 saja itu kita bisa lebih menghemat biaya sekitar Rp650.000. Nah, itu bisa dibayangkan ya sahabat tani. Dan hasilnya jadi ilmu ini sudah saya alami, sudah saya buktikan berdasarkan pengalaman tanaman cabai yang saya tanam di tahun kemarin ya sahabat tani. Itu alhamdulillah tidak ada kendala untuk mengenai pH ataupun keasaman media tanam. Alhamdulillah tanaman saya tidak ada yang terserang antraknosa ataupun yang terserang patek ya sahabat tani. Nah, jadi saya cukup menggunakan cara ini dan ini sudah saya buktikan. Nah, oke, jadi ini ya larutan ini kita hanya modal Rp10.000 saja, akan tetapi kita bisa menghemat biaya Rp650.000. Nah, jadi cukup ringan sekali. Nah, silakan sahabat tani dicoba, dipraktekkan di rumah.
Nah, nanti kalau ada yang kurang paham silakan tanya saja di kolom komentar ya dalam video ini, dan nanti akan segera langsung saya jawab. Nah, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk para sahabat teknik semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.